Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silahkan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai? Saya sebentar. Oke, gini ya. Jadi ini untuk materi pertama setelah UTS ya. Untuk minggu depan atau apakah ada luring atau daring, nanti silahkan dikoordinasikan dengan Bapak Ibu pengampu mata kuliah untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan Anda diajarkan tentang bagaimana untuk menghitung unit cost. Nah, sebelum Anda menghitung unit cost, maka Anda harus memahami dulu terkait dengan jenis-jenis biayanya. Makanya untuk pertemuan pertama setelah UTS ini, materinya adalah tentang konsep biaya. Nah, untuk pembahasannya hari ini, kita akan membahas sedikit tentang definisi biaya. Yang kedua adalah konsep biaya, yang ketiga adalah jenis-jenis biaya. Jadi terutama nanti Anda harus mampu untuk mengklasifikasikan jenis-jenis biayanya, termasuk kategori biaya yang seperti apa. Oke, kita mulai. Yang pertama terkait dengan definisi biaya. Definisi yang pertama menyatakan demikian, an exchange price of foregoing a sacrifice made to secure benefit. Ya, jadi perhatikan yang saya cetak tebal, inilah sacrifice. Jadi ketika kita berbicara tentang biaya, itu adalah suatu bentuk pengorbanan, ya, atau kita baca yang definisi di bawahnya. In financial accounting, jadi ini merupakan berupa perhitungan uang. Jadi ketika kita bicara biaya, maka definisinya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi. Berarti untuk dalam pemberian jasa dalam pelayanan kesehatan yang dinyatakan dengan satuan uang. Menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang pertama, baik yang sudah terjadi. Saya beri contoh, misalnya ketika Anda sakit, berobat ke puskesmas, kemudian Anda membayar. Nah, itu berarti definisi biaya ketika itu sudah terjadi. Yang kedua, maupun yang akan terjadi. Berarti ini Anda belum sakit. Tapi kita bisa mengira-ngira kalau misalnya kita sakit batuk, flu atau pilek. Berarti kira-kira kalau berobat atau beli obat di apotek kira-kira habis berapa? Nah, itu berarti semacam perkiraan. Berarti ini adalah definisi biaya di mana hal tersebut baru akan terjadi. Dari dua definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa biaya ini ada beberapa unsur pokok. Ya. Yang pertama adalah merupakan suatu pengorbanan sumber ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Yang ketiga adalah yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi, di mana pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Kalau kita bicara tentang puskesmas atau pelayanan kesehatan, berarti kita berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau supaya sehat. Berikutnya tentang manfaat analisis biaya. Kenapa sih kita perlu melakukan analisis biaya? Yang pertama, untuk mengetahui struktur biaya menurut jenis dan lokasi biaya itu ditempatkan. Jadi nanti Anda akan mempelajari jenis-jenis biaya itu seperti ini. Ada biaya berdasarkan pengaruhnya pada perubahan skala produksi, biaya berdasarkan lama penggunaan, sampai pada biaya berdasarkan fungsi atau aktivitas sumber biayanya. Ketika kita kenapa kita harus mengetahui itu, supaya tidak terjadi double budgeting atau tidak terjadi double penganggaran. Misalnya, pembelian peralatan kesehatan. Nah, itu bisa masuk biaya tetap maupun biaya investasi. Kalau sudah dimasukkan ke biaya tetap, maka jangan dimasukkan ke biaya investasi. Begitu juga sebaliknya. Jadi, pada dasarnya untuk menghindari double pembiayaan.
Yang kedua, untuk mengetahui biaya satuan. Ya, ini minggu depan Anda akan diajari menghitung unit cost atau biaya satuan. Jadi kita tidak mungkin bisa menghitung unit cost tanpa mampu mengidentifikasi biaya-biayanya. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran. Jelas ya, ini untuk kebutuhan biayanya. Berikutnya, ini adalah konsep biaya. Jadi, cara membacanya seperti ini. Untuk menghasilkan suatu produk atau suatu output, maka diperlukan sebuah atau sejumlah input. Jadi, biaya adalah nilai sejumlah input atau ini disebut juga sebagai faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Ya, jadi ini inputnya. Kalau kita bicara input tidak jauh-jauh dari 5M. Man, money, material, method, mesin. Tapi ini sebagai contoh adalah tenaga, kemudian obat, alat kedokteran, dan gedung. Outputnya berupa barang maupun jasa pelayanan. Tapi kalau di pelayanan kesehatan, orientasinya lebih kepada jasa pelayanan. Ini yang pertama. Yang kedua, biaya juga sering diartikan sebagai nilai suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu output tertentu. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu, maupun kesempatan. Ya, contohnya uang. Berarti ini adalah pengorbanan yang diberikan oleh pasien, yang diberikan kepada pasienkes misalnya. Tenaga dan waktu, ini adalah pengorbanan petugasnya untuk memberikan pelayanan. Nah, ternyata di sini muncul selain 5M atau inputnya selain 5M, yaitu kesempatan. Kesempatan yang hilang juga dihitung sebagai biaya. Inilah yang kemudian memunculkan konsep opportunity cost atau biaya kesempatan. Apa itu opportunity cost? Didefinisikan seperti ini. The contribution to income that's foregone or rejected by not using a limited in its next best alternative use. Jadi singkatnya ini adalah suatu kontribusi pendapatan yang hilang akibat tidak menggunakan alternatif yang lain. Yang kedua, didefinisikan biaya yang terjadi dari suatu kesempatan yang hilang akibat melakukan pilihan kegiatan. Dalam melakukan pilihan kegiatan, ini ada di tangan manajer atau pemimpinnya. Ya, kenapa harus melakukan pilihan ini? Karena resources yang dimiliki itu terkadang terbatas. Dalam artian baik SDM-nya maupun sumber dananya, sehingga seorang manajer harus mengambil keputusan. Saya beri contoh misalnya pemerintah ingin membangun rumah sakit ataupun jalan tol. Coba kita membandingkan dua hal ini ya. Karena keterbatasan sumber daya, maka pemerintah harus memilih salah satunya, entah itu rumah sakit ataupun jalan tol. Mau mengambil rumah sakit atau membangun jalan tol terlebih dahulu, itu ada risiko biayanya. Saya beri contoh, misalnya pemerintah mengambil keputusan untuk membangun rumah sakit terlebih dahulu. Berarti ada risiko biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah sakit. Ketika sudah membangun rumah sakit, berarti dia tidak membangun jalan tol. Itu juga ada risiko biayanya, yaitu risiko tidak mendapatkan penghasilan dari jalan tol. Sehingga itulah yang disebut dengan opportunity cost. Saya beri contoh lagi. Ini. Misalnya di rumah sakit ada radiologi dan alat USG. Ketika rumah sakit punya radiologi maupun USG dan ada pasiennya, maka rumah sakit akan mendapatkan pendapatan. Kalau dia punya radiologi dan USG, berarti dia punya penghasilan dari dua-duanya, income dari dua alat ini. Namun terkadang kita juga dihadapkan pada dua pilihan, mau membeli dulu radiologi atau membeli dulu USG.
Misalnya rumah sakit membeli radiologi terlebih dahulu, tidak membeli alat USG. Maka dia apakah akan mendapatkan penghasilan dari USG? Tentu tidak. Makanya hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan dari USG inilah yang disebut opportunity cost. Ya. Jadi bukan radiologinya, tapi yang di sininya. Kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan atau income dari USG. Ini contoh opportunity cost. Berikutnya, di rumah sakit maupun puskesmas ini ada yang disebut cost center atau pusat biaya. Ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah pusat biaya produksi. Yang kedua adalah pusat biaya penunjang. Yang ketiga adalah profit or surplus center. Pusat biaya produksi ini adalah unit-unit yang langsung memberikan pelayanan kepada pasien. Baik itu rawat jalan, rawat inap, maupun unit-unit khusus. Seperti fisioterapi, lab, dan seterusnya. Ada pusat biaya produksi, maka ada yang menunjangnya. Maka ini adalah unit yang keberadaannya menunjang pusat biaya produksi tersebut. Seperti bagian gizi, bagian pendaftaran, kemudian administrasi, dan sebagainya. Itu adalah bagian penunjang. Yang ketiga, profit or surplus center. Jadi ini didefinisikan pusat biaya yang menghasilkan keuntungan atau profit. Karena ternyata setelah dikaji, tidak semua pusat biaya ini memberikan keuntungan untuk rumah sakitnya. Ya. Jadi profit or surplus center ini hanya unit-unit yang memberikan keuntungan bagi rumah sakit. Berikutnya, yang terakhir tentang jenis biaya. Ya, ini harus diingat, ada 3 jenisnya. Biaya berdasarkan pengaruhnya pada perubahan skala produksi. Ini ada biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian biaya berdasarkan lama penggunaannya. Ini ada biaya investasi dan juga biaya operasional. Yang ketiga, biaya berdasarkan fungsi atau aktivitas sumber daya. Sumber biaya. Ini dikategorikan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi inti perkuliahan hari ini kita harus mampu untuk mengklasifikasikan suatu biaya itu termasuk biaya yang mana. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai terjadi double counting atau double penganggaran. Ya. Yang pertama, biaya berdasarkan pengaruhnya pada perubahan skala produksi. Biaya tetap atau fixed cost. Kalau kita perhatikan grafiknya, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa berapapun kuantitasnya, maka biayanya sama. Makanya di sini definisikan biaya yang nilainya relatif tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi. Kalau kita bicara vaskes, berarti berapapun jumlah pasiennya, biayanya sama. Yang kedua, dia harus tetap dikeluarkan walaupun tidak ada pelayanannya. Makanya mau pasiennya 10, 100, atau bahkan 0 sekalipun, dia harus tetap dikeluarkan biayanya. Contohnya apa? Biaya peralatan kedokteran. Kan tidak mungkin kan ketika ada pasien baru beli peralatannya. Atau biaya gedung, pembelian gedung atau pembelian gedung bangunannya untuk rumah sakitnya. Tentu ada atau tidak ada pasien, kita harus tetap membeli atau menyediakan biaya untuk gedungnya. Nah, keseluruhan biaya tetap disebut total biaya tetap atau total fixed cost. Oke, ini bisa dipahami. Ada biaya tetap, maka ada biaya variabel. Kita perhatikan dulu grafiknya.
Grafiknya akan berubah seiring dengan kuantitasnya. Artinya ketika jumlah pasiennya banyak, maka biaya yang dikeluarkanmu juga banyak. Makanya di sini dikatakan biaya yang nilainya dipengaruhi oleh banyaknya jumlah produksi atau jumlah pasien atau output. Biaya variabel secara total akan meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas di puskesmas maupun rumah sakit. Makanya ketika jumlah pasiennya banyak, biaya variabelnya juga banyak. Begitu juga sebaliknya. Contohnya apa? Biaya obat. Biaya obat untuk 2 pasien pasti akan berbeda untuk yang 10 pasien. Itu adalah biaya variabel. Jadi ini adalah perbedaan antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Klasifikasi yang kedua, biaya berdasarkan lama penggunaan. Ada 2 jenis, ini adalah biaya investasi dan juga biaya operasional. Yang pertama, biaya investasi. Ini adalah biaya yang kegunaannya dapat berlangsung dalam waktu yang relatif lebih lama. Biasanya, apabila lebih dari 1 tahun, itu dikatakan termasuk biaya investasi. Dan dia berhubungan dengan pembangunan atau pengembangan kapasitas produksi. Contoh, biaya pembangunan gedung, kendaraan, alat-alat kesehatan, termasuk biaya investasi. Dan ini ada catatan bahwa di beberapa instansi, penetapan apakah suatu biaya termasuk biaya investasi atau tidak, dilihat dengan melihat harga nilai suatu barang. Jadi ada 2 kriteria. Bisa dalam waktunya, apabila lebih dari 1 tahun, maka termasuk biaya investasi, atau tergantung pada kebijakan masing-masing instansi. Dalam artian gini, misalnya suatu barang harganya di atas 100 juta dikategorikan termasuk biaya investasi. Artinya ketika kita misalnya membeli kursi seharga 10 juta, berarti itu tidak termasuk biaya investasi. Itu contohnya. Biaya investasi dihitung dari nilai barang investasi yang disetahunkan atau biaya depresiasi. Jadi suatu barang investasi itu akan mengalami penurunan nilai biayanya. Beri contoh misalnya kita membeli kendaraan, beli mobil misalnya baru, maka setelah beberapa tahun, setelah 5 tahun, maka harganya akan turun. Meskipun ada pengecualian untuk barang-barang yang sudah antik ya, tapi ketika kita di fasilitas pelayanan kesehatan kita tidak mengenal hal-hal tersebut. Artinya barang-barang investasi itu asumsinya pasti akan biayanya harganya turun. Biaya depresiasi ini adalah biaya yang timbul akibat terjadinya pengurangan nilai investasi sebagai akibat penggunaannya dalam proses produksi. Nilai barang investasi dalam analisis biaya harus memperhitungkan yang pertama harga satuan awal. Jadi ini ada rumus perhitungannya. Kemudian sudah dipakai berapa lama. Kemudian laju inflasi, tingkat bunganya, kemudian umur ekonomis barang tersebut. Laju inflasi untuk kesehatan itu berkisar antara 8% sampai 10%. Sehingga ketika kalian nanti menemukan soal, apabila tidak diketahui tingkat inflasinya, gunakan 8%. Kemudian yang keempat, umur ekonomis barang. Jadi ini sifatnya memprediksi. Ya, misalnya suatu puskesmas membeli atau menganggarkan untuk membeli ambulan. Jadi kita mengira-ngira kira-kira ambulan ini bisa kita pakai berapa tahun ya? Misalnya 10 tahun. Tapi ini juga apa ya, kadang namanya prediksi kadang bisa benar, kadang bisa tidak gitu.
Jadi sulitnya menghitung biaya depresiasi salah satunya adalah karena ini, poin 4 ini. Dari 4 hal tersebut, maka akan muncul rumus seperti ini. AIC atau Annualized Investment Cost, ini adalah biaya investasi yang disetahunkan, biaya depresiasinya. Rumusnya adalah sama dengan IC, ini adalah Initial Investment Cost, nilai awal barang. Jadi misalnya kita beli mobil seharga 200 juta, maka IC-nya ya 200 juta itu. Kita beli harga barangnya berapa? Dikalikan dalam kurung 1 plus I. I itu adalah tingkat inflasi. Ingat ini dalam persen, 8%. Berarti kalau misalnya tingkat inflasinya 8%, ditambah 1, maka 1,08. Kan 8% kan 0,08. Kemudian pangkat T. T ini adalah lama pakai. Sudah berapa lama alat tersebut dipakai? Ini dalam tahun. Satuannya tahun. Kalau misalnya di soal dijelaskan sudah dipakai 18 bulan, maka satuannya diganti menjadi 1,5 tahun. Dibagi dengan L, perkiraan masa hidup atau umur ekonomis barang investasi. Misalnya membeli mobil atau ambulan, kira-kira kita perkirakan saja ini bisa digunakan selama misalnya 10 tahun. Jadi ini rumusnya. Nah, coba kalian hitung untuk ini dengan rumus yang tadi. Saya ingin tahu kalian ketemu berapa hasilnya.
Ada yang sudah ketemu jawabannya berapa? Tri Yulianari sudah? Em, 14.693, Pak. Oh iya, ini kurang lebih segitu ya. 14 jutaan, 14.693.000 sekian ya. Jadi tinggal dimasukkan saja angkanya ke sini. 200 juta dikalikan 1,08 pangkat 5, kemudian dibagi dengan 20. Maka akan ketemu 14.693.000 sekian. Jadi dari perhitungan itu artinya setiap tahun biaya harga mobil tersebut ada penurunan biaya sebesar 14 juta sekian tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah ada biaya investasi, maka ada biaya operasional. Ini didefinisikan sebagai suatu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam waktu yang relatif singkat. Selain dia sifatnya habis pakai, dia juga bisa digunakan apabila kurang dari 1 tahun. Contoh yang termasuk biaya operasional antara lain ini untuk obat-obatan, untuk konsumsi, atau gaji pegawai, air, dan listrik. Gaji pegawai tidak termasuk biaya habis pakai, kan? Tapi ini untuk operasional. Tanpa adanya gaji pegawai, maka tidak akan ada pelayanan, sehingga dia termasuk biaya operasional. Kemudian biaya operasional ini sering dipakai konsepnya dengan maintenance cost atau biaya pemeliharaan, seperti biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan peralatan kedokteran, dan sebagainya. Sehingga konsep ini sering dipakai dengan maintenance cost. Kemudian biaya listrik, air, dan ATK, ini juga nanti untuk perhitungan unit cost, mungkin kalian akan menemukan istilah overhead atau biaya umum, atau overhead cost atau biaya umum. Itu contoh untuk biaya operasional. Kemudian yang ketiga, biaya berdasarkan fungsi atau aktivitas sumber biaya. Ini ada 2 jenis, yang pertama biaya langsung, yang kedua biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk suatu proses produksi atau suatu proses pelayanan yang dapat dengan mudah dihubungkan secara ekonomi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Oke. Bagaimana untuk pelayanan kesehatan? Ini adalah biaya yang dikeluarkan pada unit yang melayani pasien secara langsung. Jadi yang berhubungan dengan pasien secara langsung, contoh biaya obat-obatan, biaya peralatan medis, dan sebagainya. Begitu sebaliknya, ada biaya tidak langsung. Ini adalah biaya yang dikeluarkan yang tidak langsung dan tidak ada hubungan secara langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Berarti ini tidak berhubungan langsung dengan pasien atau sifatnya sebagai penunjang. Contohnya ATK untuk TU atau biaya-biaya peralatan non-medis. Itu contoh-contoh biaya tidak langsung atau indirect cost. Kemudian juga dikenal istilah biaya total atau total cost. Jadi ada 3 cara dalam menghitung total cost. Yang pertama tadi biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Yang kedua biaya investasi ditambah biaya operasional. Yang ketiga adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung ditambahkan. Anda tidak bisa menghitung atau menghitung biaya total dengan cara menambahkan biaya tetap dengan biaya investasi. Tidak bisa. Anda harus sesuai dengan jenis-jenis ini tadi. Berdasarkan ininya. Ya. Jadi tidak ada ceritanya
total cost itu menjumlahkan antara biaya investasi dengan biaya langsung, itu tidak ada. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, pembelian peralatan medis itu termasuk yang mana? Biaya tetap, biaya operasional, atau biaya langsung? Silakan yang bisa menjawab. Coba Weni Wahida. Iya, Pak. Termasuk yang mana pembelian peralatan medis? Menurut saya termasuk biaya tetap, Pak. Kenapa termasuk biaya tetap? Karena peralatan medis itu tetap biaya tetap operasional. Karena pembelian peralatan medis itu tetap dikeluarkan untuk kebutuhan medis, Pak. Oke, coba saya ingin dari yang lain. Justisia Priyatmaja. Iya, Pak. Termasuk mana? Kalau menurut saya, pembelian peralatan medis itu termasuk biaya langsung, karena langsung hubungannya dengan pasien, biaya untuk pasien. Itu, Pak. Oke, satu lagi, Jonathan. Jonathan ada? Ada, Pak. Termasuk yang mana, John? Menurut saya itu biaya langsung, Pak. Soalnya memang dipakai langsung untuk melayani pasien, Pak. Oke, tidak ada yang menjadi biaya operasional ya. Sebenarnya biaya perawatan medis ini juga bisa masuk biaya tetap, bisa masuk ke biaya operasional, ataupun biaya langsung. Kenapa biaya tetap? Yaitu tadi, peralatan medis tetap kita beli, meskipun ada pasien ataupun tidak. Dia juga termasuk biaya operasional. Kenapa? Tanpa ada peralatan medis, kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada pasien. Dia juga termasuk biaya langsung, karena berhubungan dengan pemberian pelayanan secara langsung kepada pasien. Nah, kemudian bagaimana? Yang harus diingat ketika menghitung unit cost, jangan sampai terjadi double counting atau dua kali penganggaran atau dua kali pembiayaan. Kalau memang sudah dimasukkan ke biaya tetap, jangan dimasukkan ke biaya operasional ataupun biaya langsung. Begitu juga seterusnya. Kalau sudah masuk biaya operasional, dia jangan dimasukkan ke biaya tetap ataupun biaya langsung, supaya tidak terjadi double penganggaran. Oke. Pertanyaan kedua, gaji kepala puskesmas termasuk biaya langsung atau biaya tidak langsung? Saya coba ke Livia Nuri. Menurut saya masuk ke biaya langsung, Pak. Kenapa biaya langsung, Livia? Karena gaji kepala itu karena memang sudah harus gitu loh, Pak. Oke. Satu lagi ke Yurin. Kalau menurut saya sih biaya tidak langsung, Pak. Kenapa tidak langsung, Yurin? Kan itu kayak semacam nggak langsung dikasihkan gitu, Pak, biayanya. Oke, satu lagi, Sania. Iya, Pak.
Yang mana? Biaya langsung apa tidak langsung? Halo, Sania. Biaya langsung, Pak. Kenapa biaya langsung? Karena Oke, coba kita lihat definisi biaya langsung. Yang saya blok, biaya yang dikeluarkan untuk melayani pasien secara langsung. Kemudian biaya tidak langsung artinya berarti sebaliknya, biaya yang tidak yang dikeluarkan ketika tidak memberi pelayanan secara langsung kepada pasien. Kalau dari definisi itu, apakah kepala puskesmas memberikan pelayanan langsung kepada pasien? Tidak. Sehingga gaji kepala puskesmas itu termasuk indirect cost atau biaya tidak langsung. Ya, jadi kalau misalnya contoh biaya langsung ya ini, atau gaji untuk perawat atau bidan yang memberikan layanan langsung kepada pasien. Jadi jelas ya dua hal ini. Selanjutnya untuk tugasnya individu, filenya Word saja, formatnya seperti ini. Kemudian CO mata kuliah nanti upload tugas di LMS dan juga kirim email ke saya dalam bentuk RAR. Deadline-nya sebelum perkuliahan minggu depan. Jadi silakan mau mengirimkan besok juga boleh, minggu malam juga boleh, tapi yang jelas sebelum perkuliahan minggu depan. Ada 4 soal. Yang pertama, sebutkan contoh biaya berdasarkan pengaruhnya pada perubahan skala produksi. Ya, kalau biaya berdasarkan pengaruhnya pada skala produksi tadi, ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Coba kalian identifikasi di poli gigi dan mulut ini biaya tetapnya apa, biaya variabelnya apa. Di poli THT dan juga poli mata demikian juga. Kalian identifikasi yang termasuk biaya tetap apa, yang termasuk biaya variabel apa. Ini minimal ya, minimal 5. Minimal 5 saja. Kemudian berdasarkan lama penggunaannya, kalian identifikasi di poli yang sama seperti yang sebelumnya. Apa saja yang termasuk biaya investasi dan apa saja yang termasuk biaya operasional. Minimal 5. Lebih juga boleh. Yang terakhir, kalian identifikasi mana yang termasuk biaya langsung, mana yang termasuk biaya tidak langsung. Dan yang terakhir, silakan kalian menghitung biaya depresiasinya dengan studi kasus seperti ini. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan untuk bisa mulai mengerjakan tugasnya. Yang jelas nanti CO harus mengumpulkan semuanya. Semua dikumpulkan melalui CO, jangan sampai ada yang terlambat seperti sebelum-sebelumnya. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Yang soal jenis, soal yang di tabel tadi itu, Pak, itu tidak perlu angka ya, Pak? Yang mana, John? Yang Pak, yang di tabel-tabel tadi, Pak. Soal? Ya, soal 1, 2, 3 itu.
itu cuman memberikan contoh jenis biayanya tanpa perlu memberikan angka ya, Pak? Maksudnya memberikan angka gimana? Oh, harganya. Harganya. Oh, enggak usah. Enggak usah. Baik, Pak. Oke. Iya. Cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Silakan untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk diupload di LMS juga. Dan jangan lupa untuk absensi. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.